Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Berjumpa lagi dengan saya Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana dari sisi student ya ketika menggunakan ILMS Unja. Oke, pertama sekali yang harus kita lakukan adalah mengecek jadwal kita yang ada di Siakat. Saya contohkan, misalnya saya ingin kuliah di akuntansi perbankan ya untuk semester 3 kelas R11. Nah, langkah selanjutnya silakan masuk ke elearning.unja.ac.id. Nah, ini tampilan awal ya, tampilan depan dari LMS Unja. Langkah berikutnya, silakan login. Ada di pojok kanan atas. Klik. Kemudian, isikan username-nya dengan NIM Anda masing-masing. Semuanya ditulis dengan huruf kecil. Untuk password bawaan, itu juga menggunakan NIM yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, saya sarankan password setelah berhasil login itu ditukar dengan password terbaru atau disesuaikan dengan password Siakat agar Anda tidak lupa ya dengan password Anda saat ini. Oke, silakan masukkan password. Nah, setelah bergabung ke LMS ya, tampilannya seperti ini. Nah, akan ada nama akun yang Anda gunakan ya. Nah, kali ini saya berperan sebagai Nimas Hami Aulia ya. Nah, teman-teman, misalnya tadi di contoh pertama saya akan bergabung ke kelas akuntansi perbankan R11. Nah, dosen telah menginstruksikan untuk bergabung ke kelas tersebut. Misalnya dosennya menginstruksikan gabung ke kelasnya, coba cari dengan kode AKT 336. Saya cari ya, di scroll ke bawah. Tuliskan AKT 336. Oke. Nah, kemudian akan muncul banyak pilihan kelas ya. Nah, kita pastikan dulu ke dosennya. Misalnya dosennya memberitahu bahwa kelas yang dimaksud adalah kelas yang di bawah ini ya. Jadi kelasnya berbentuk team teaching atau kelas paralel ya. Nah, silakan diklik kelasnya. Maka selanjutnya akan diminta kode enrollment key. Misalnya dosen menginstruksikan enrollment key-nya adalah ini misalnya KT 336 ya. KT36. Oke. Klik enroll me. Otomatis kita akan langsung tergabung di kelas akuntansi perbankan ya. Nah, karena ini sifatnya kelas paralel, artinya Anda harus menyesuaikan kembali ke kelas Anda masing-masing, karena di dalam ini ada beberapa kelas, R9, R10, R11 sampai R14. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah registrasi kelas ya. Registrasi kelas, pilih. Tadi sesuai Siakat saya itu kelas R11, maka saya akan pilih kelas R11. Nah, ketika sudah dipilih, jangan lupa untuk save ya, save pilihannya, save my choice. Nah, your choice has been saved. Berarti kita sudah tergabung di kelas R11 sesuai dengan Siakat saya tadi ya. Nah, selanjutnya kembali ke tampilan depan. Ya, maka presensi kehadirannya kita hanya bisa membuka di kelas yang kita maksud. Karena R11 tadi kan dosennya ini Bu Misni dan Pak Gandhi. Berarti saya sudah masuk ke kelas tersebut ya. Nah,
langkah selanjutnya, biasakan kita untuk absen dulu ya, kita presensi kehadiran dulu sesuai kelas kita masing-masing. Karena biasanya absen ILMS itu ada nilainya ya. Kalau kita telat itu akan berpengaruh ke penilaian kehadiran. Ya, coba kita absen dulu ya. Oke, pilih minggu ini weeks. Nah, ini sudah diatur setting waktunya ya. Waktunya jam 12.05 sampai jam 2 misalnya kuliah. Nah, ketika Anda sudah klik weeks, akan muncul daftar kehadiran untuk minggu ini ya. Nah, pada kolom poin ini ada submit attendance. Silakan diklik dan pilih yang present. Ya, present ini artinya Anda hadir tepat waktu. Kalau late ini kan telat. Oke, silakan pilih present karena kita absen di jam 12:08. Masih tepat waktu ya. Oke, save change. Ya, akan muncul status seperti ini. Artinya Anda sudah presensi ya pada waktu yang telah ditentukan. Di bawah sudah ada statusnya present, kemudian poinnya adalah 100. Oke. Selanjutnya baru kita mengecek materi yang tersedia pada minggu ini ya. Nah, setelah absen, saya cek dulu profil mata kuliahnya ya. Oh, ini profilnya. Saya buka-buka dulu. Ini ada salam pembuka dari dosen-dosennya. Kemudian deskripsi mata kuliah untuk menggambarkan ini ya. Kira-kira ini kuliah tentang apa sih. Dan kemudian capaian pembelajaran serta teknis pelaksanaan. Nah, setelah ini kita baca-baca, kembali lagi ke tampilan depan. Kita download RPS-nya ya. Kita download e-booknya. Nah, kemudian diarsipkan. Nah, lanjut ke pertemuan ke-1. Setelah pendahuluan, kita masuk ke pertemuan ke-1. Misalnya kita tonton dulu video yang sudah di-share oleh dosennya. Misalnya seperti ini. Video pertama kasih presentasi, saya tonton, saya pahami, saya belajar ya. Tahapan pencatatan. Dalam tahapan ini, kita harus mengidentifikasi transaksi yang meliputi proses Oke, seandainya sudah saya tonton, lanjut lagi ke materi berikutnya. Oh, ada video. Oh, kemudian ada ini ya, beberapa link artikel, silakan dibaca. Ya, klik ya linknya. Biasanya materi-materinya dikaitkan dengan topik yang akan dibahas pada minggu tersebut. Nah, ini pengertian laporan keuangan, contoh dan fungsinya untuk bisnis. Oh, kita baca, oh ini loh bentuk laporan laba rugi ya, perubahan ekuitas, neraca dan lain-lain. Oke, sudah kita pahami. Selanjutnya, setelah semuanya kita pelajari, jangan lupa untuk diskusi. Diskusi ini ada nilainya 0 sampai 100 ya, 0 sampai 100. Nah, biasanya dosennya sudah menyelipkan pertanyaan yang harus kita jawab untuk 1 minggu pertemuan. Nah, silakan dijawab misalnya berdasarkan artikel yang sudah dibaca ya. Selanjutnya saya ingin agar dosennya tahu bahwa saya itu benar-benar belajar ya. Saya sudah baca-baca materi pada minggu tersebut. Klik replay di dosennya ya. Kita klik berdasarkan pemahaman saya untuk pertemuan pertama bahwa akuntansi itu sangat penting misalnya. Akuntansi itu sangat penting bla 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 gitu kan. Nah, terus jangan lupa cantumkan sumber referensi. Misalnya apa ya? Misalnya ini misalnya linknya. Oke. Lalu submit. Oke, artinya jawaban Anda sudah
ke record dan masuk ke dosen yang bersangkutan. Nah, Anda tinggal menunggu penilaian dari dosen tersebut. Oke, lanjut. Misalnya pertemuan kedua pada minggu kedua, wah banyak lagi ya, sama seperti tadi sifatnya. Kalau ada PowerPoint, silakan diklik PowerPoint-nya, maka otomatis akan terdownload ya, akan terdownload dan dipahami ya, diarsipkan. Oke, ini PowerPoint-nya misalnya kita baca-baca, oke, kita arsipkan. Nah, karena ini nanti akan jadi dasar kita ya untuk tugas, ujian maupun diskusi ya. Nah, setelah ditonton video semua ini ya, artikel-artikelnya serta PowerPoint-nya, kita lakukan lagi diskusi ya. Kita lakukan lagi diskusi untuk mengkonfirmasi ya, untuk mengkonfirmasi pengetahuan kita pada minggu itu ya. Oke, dosennya menginstruksikan berdasarkan topik yang dibahas pada minggu ini, coba jelaskan pengertian sejarah dan dasar aturan perbankan yang Anda pahami. Replay lagi ya untuk mensubmit jawaban Anda berdasarkan pemahaman saya bahwa pengertian dan sejarah dari perbankan adalah sebagai berikut. Oke, bla 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 bla. Nah, jangan lupa sumber referensi. Ya. Cantumkan kalau seandainya itu dari link internet, Anda cantumkan, tapi tidak boleh copy paste ya. Harus di paraphrasing sesuai bahasa Anda masih sendiri-sendiri. Oke. Ya, sudah submit. Nah, tinggal menunggu respon dari dosen yang bersangkutan. Lanjut lagi. Ternyata di pertemuan kedua juga ada tugas ya, tugas. Nah, berbeda dengan pertemuan satu, pertemuan kedua ada tugas yang harus diselesaikan. Apa ya? Tugasnya buat resume dari materi pertemuan 1, 2, dan 3 ya. Ini sistematikanya ya. Berarti terdiri dari cover, daftar isi, isinya apa ya kan? Kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, diklik. Nah, cara mengumpulkan tugasnya seperti apa? Misalnya kalian sudah bikin tugas ya, Caranya kita klik add submission ya, kalau seandainya mau mengumpul tugas. Perhatikan ini ada batas waktunya, due date. Due date-nya sampai kapan? Ini sampai tanggal 29 September jam 12 ya habisnya ya. Atau hitung mundurnya 6 hari 11 jam. Ini makin lama makin kecil waktunya ya. Jadi kita harus cepat-cepat mengumpulkan agar ini ya tidak dikunci sistem ya ketika mengumpulkannya. Oke, ini saya add submission. Perhatikan kode tipe dari file yang bisa. Ini yang bisa di-upload itu hanya dokumen, PDF, RTF ya, semacam itu ya. Selanjutnya pilih file yang dimaksud. Misalnya ini ya, saya sembarang aja dulu. Ini file tugas saya misalnya, saya drop. Oke. Itu kenapa ya? Kayaknya ukurannya terlalu besar. Oke, saya coba. Ya, ukurannya cuma 1 MB ya, maksimum 1 MB. Jadi perhatikan ya, maksimum 1 MB. Nah, setelah filenya dalam posisi seperti ini, save change. Ya, artinya Anda ya, statusnya seperti ini ya, submitted for grading. Artinya Anda sudah mengumpulkan dan siap untuk dinilai ya. Nah, nanti kalau dosennya sudah menilai, di sini akan muncul nilainya. Oke? Kalau seandainya mau dirubah gimana? Tinggal klik edit submission. Kalau seandainya ada revisi, terus di drop lagi filenya ke sini ya. Oke? Itulah aktivitas yang harus Anda lakukan sebagai student ya di LMS. Jadi Anda boleh belajar dengan mencicil ya selama seminggu ya untuk setiap pertemuannya. Saya kira cukup dari saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.